Baik, selamat pagi anak-anak kelas 10A, 10B IPA, SMA Santo Aloysius II Bandung. Bertemu lagi dengan pembelajaran kimia hari ini yang akan berlangsung secara melalui video, ya, secara tidak langsung, asinkronus. Hari ini Ibu akan berfokus pada pembahasan stoikiometri senyawa. Jadi mari kita tuntaskan hal-hal yang masih kurang dimengerti dan hal-hal yang masih kurang dipahami. Ibu akan menjelaskan latihan soal yang pernah saya kasih minggu kemarin ini. Ya. Kita dari nomor soal bagian pertama dulu ya, saya akan membahas tentang unsur di dalam senyawa. Dan sesi kedua nanti saya akan membahas senyawa di dalam campuran. Yang kemarin itu ada kadar persen massa, persen volume, membuat larutan. Kita bahas unsur dalam senyawa dulu. Jangan dibuat pusing, ini hanya perbandingan matematika sederhana. Ya. Kita langsung nomor 1. Bahan penyedap monosodium glutamat, ini tuh pecin ya, mempunyai susunan 13,6% ini itu adalah atom Na, 35,5% atom C, 44,8% atom H, 8,3% atom N, dan 37,8% atom O. Tentukanlah rumus empiris senyawa tersebut. Diingat, ketika berhubungan dengan rumus empiris, kita harus mengetahui perbandingan molnya yang paling sederhana. Sebentar. Perbandingan molnya. Kita tulis ya, atom-atomnya ini Na, C, H, nitrogen, dan oksigen. Atom natriumnya masanya 13,6 gram. Ingat kalau persen langsung kita ubah ke gram. Atom karbonnya 35,5 gram, atom H-nya 4,8 gram, atom nitrogennya 8,3 gram, dan atom oksigennya 37,8 gram. Kita cari molnya. Molnya yaitu rumusnya apa kalau berhubungan dengan massa? Betul sekali, massa per massa molar. Massa molar diambil dari data AR atau massa atom relatif dan data massa molekul relatif yang merupakan penjumlahan dari AR-AR-nya. Mol natrium berarti 13,6 per, bisa kalian cari data AR untuk mendapatkan massa molarnya ya. AR natrium itu adalah 23 gram per mol. Oh iya, maaf, jangan lupa satuan. Karbon itu 35,5 gram katanya, dan data AR-nya itu adalah 12. Jadi massa molarnya 12 gram per mol. Hidrogen sudah harus hafal, hidrogen itu adalah 1 AR-nya ya, berarti massa molarnya 1 gram per mol. Nitrogen itu, sebentar Kak. Nitrogen itu katanya massanya 8,3 gram dan massa molarnya didapat dari data massa atom relatifnya adalah 14 gram per mol. Sedangkan oksigen massanya adalah 37,8 gram diketahui dari soal, dibagi data massa atom relatifnya adalah 16. Jadi massa molarnya adalah 16 gram per mol. Kita coret gramnya, jadi tinggal bersisa mol. Ya. Karena ini kita bandingkan semua, ya, kita bandingin semuanya kan, molnya juga jadi ikutan hilang ya. Nah, 13,6 bagi 23, nah ini boleh lah ya pakai kalkulator kalian, tapi tenang kalau ulangan tidak akan sesusah ini angkanya. Nah, ini 35,5 bagi 12 itu 2,9. 4,8 bagi 1 itu ya 4,8, 8,3 bagi 14 itu sekitar, ini 0, 83, 14, 14, oh 0,5, 0,59. 37,8 bagi 16, 2,3 ya.
Nah, kita sudah ketemu ya perbandingan molnya, kita ubah menjadi perbandingan mol bulat dan paling sederhana. Caranya kalau mau, kita langsung bagi dengan angka terkecil. Angka terkecil dari semua perbandingan ini kan 0,59, berarti semuanya kita bagi 0,59. Berarti ini 1 hasilnya, 2,9 bagi 0,9 sama dengan 4,9. 4,8 bagi 0,98,1, 0,59 bagi 0,59 sama dengan 1, 2,3 bagi 0,59, 3,8. Nah, ini kita bulatkan, berarti 1 banding 5 banding 8 banding 1 banding 4. Berarti rumus empiris senyawanya adalah Re-nya sama dengan, atau rumus empirisnya sama dengan natrium, karbonnya ada 5, H-nya ada 8, nitrogennya ada 1, dan O-nya ada 4. Ini adalah rumus empiris ya, yang didapatkan dari perbandingan mol yang paling sederhana. Kalau ada yang masih tidak paham, boleh private chat ke saya, Bu, saya tidak paham. Gitu ya, saya mulai senang, mulai banyak yang ngechat saya, Bu, saya nggak paham bagian ini. Berarti kalian jujur dan benar-benar belajar ya. Ingat, PAT kemungkinan itu masuk, jadi mulai bisa mengerjakan dengan diri sendiri. Sekarang kita lanjut nomor 2 ya. Dalam 7,5 gram suatu senyawa hidrokarbon, yaitu hidrokarbon ini disebut senyawa yang mengandung unsur C dan H, terdapat 6 gram karbon. Berarti kalau senyawa hidrokarbon totalnya 7,5 gram, hidrogennya jadi 1,5 gram. Ya, kan totalnya 7,5 gram katanya. Nah, diketahui massa molekul relatif hidrokarbonnya yang belum diketahui, CXY ini, adalah 30. Ditanya rumus molekulnya apa? Hal yang paling pertama kita lakukan adalah mencari rumus empiris ya. Berarti kita cari molnya dulu dari setiap atom. Ya, molnya yaitu karena yang diketahui massa berarti massa per massa molar. Karena massa atom relatif C itu adalah 12, jadi massa molarnya adalah 12 gram per mol. Hidrogen itu massa atom relatifnya adalah 1, jadi massa molarnya adalah 1 gram per mol. Gramnya coret, molnya juga bisa coret. Karena apa? Karena akan kita bandingkan. 6 bagi 12 itu 0,5 atau 1/2 ya. Dibanding 1,5. Kalau bingung, ingat kita bagi dengan bilangan yang paling kecil, 0,5. Berarti ini 1, ini 1,5 dibagi 0,5 sama dengan 3. Berarti rumus empirisnya sama dengan CH3. Nah, sekarang yang dicari rumus molekul. Gimana rumusnya sih? Hubungannya apa dengan rumus empiris? Ingat, rumus empiris yang dikalikan dengan angka tertentu akan sama dengan rumus molekul. Kita masukkan rumus empirisnya CH3 dikali X, rumus molekulnya diketahui massa molekul relatifnya 30. Dari rumus empiris ini kita cari data massa molekul relatif rumus empirisnya. C itu data massa atom relatifnya 12, ya. H itu massa atom relatifnya 1, berarti dikali 3, ya kan ada 3. X sama dengan 30. Berarti ini 15X sama dengan 30, X ya sama dengan 2. Berarti rumus molekulnya adalah CH3 dikali 2 sama dengan C2H6. Berarti rumus molekul senyawanya sama dengan C2H6. Saya harap kalian lebih mengerti.
Jadi cari rumus empirisnya dulu, baru cari hubungannya dengan massa molekul relatifnya. Biasanya anak-anak suka nge-stuck sampai sini. Ya ampun, habis tahu CH3 sama dengan 30 diapain? Kita cari massa molekul relatif dari CH3. Data-data massa atom relatifnya tinggal kita jumlah. Kita lanjut ya. Lanjut. Nomor 3. Hitunglah kadar. Oh, ini udah kadar ya. Ingat, ketika kita mencari unsur di dalam senyawa, ingat, kita memakai perbandingan matematika sederhana dari data massa atom relatif atau massa molekul relatif. Ya, karena ini kadar, berarti nanti tinggal dikali 100%. Yang ditanya, hitunglah kadar nitrogen dalam senyawa amonium sulfat dan amonium nitrat. Data massa atom relatifnya bisa dilihat di tabel SPU. Ya, sekarang kita cari dulu yang amonium sulfat ya. Kadar nitrogen. Nah, jangan lupa kalimat kimianya. Kalian langsung ke angka, saya lihat di pekerjaannya. Padahal kita artikan dulu ya kadar nitrogen di dalam amonium sulfat ini. Lihat, nitrogennya ada berapa nih di senyawa ini? Ada 2. Berarti 2 dikali massa atom relatif nitrogen, karena nitrogen yang ditanya, dikali massa molekul relatif NH42SO4 dikali karena kadar berarti 100%. Ya. Berarti 2 dikali data AR itu adalah 14, mRNH42SO4 kita jumlahkan aja ya. N-nya 2 berarti AR-nya 14 dikali 2, H-nya ada 8 berarti 1 dikali 8 ditambah S-nya tuh data AR-nya 32, O itu data AR-nya 16 tapi ada 4. Ya. Berarti semuanya dikali 100% sama dengan 28 per 6, 32, 42, 28 per 132 dikali 100%. Hasilnya adalah 21,21%. Ini kadar nitrogen dalam amonium sulfat. Kita sekarang cari kadar nitrogen dalam amonium nitrat. Di dalam amonium nitrat ini nitrogennya ada berapa? Ada 1, Bu. Lihat, di sebelah sini juga ada atom nitrogen. Walaupun terpisah jauh, kadar nitrogen di dalam senyawa ini tetap berjumlah 2. Jadi 2 kali AR nitrogen per massa molekul relatif amonium nitrat. Berarti 2 dikali 14 amonium nitrat, kita jumlahin ya. N-nya ada, N itu AR data massa atom relatifnya 14, karena ada 2 jadi dikali 2. H-nya ada 4 berarti data AR-nya 1 dikali 4. O-nya ada 3 berarti massa atom relatif oksigen itu 16, karena ada 3 kita kali 3 dikali 100%. Berarti hasilnya 28 per 68 dikali 100%. Hasilnya adalah 41,13 ya persen. Tenang, kalau ulangan angkanya bagus. Ya, ini angkanya jelek aja ini. Kalau ulangan pasti angkanya bagus. Jangan khawatir. Kadar unsur dalam senyawa paham ya? Jadi kita cari yang ditanya unsurnya per yang diketahuinya kan massa molekul relatif senyawanya dikali 100%. Lanjut, hitunglah massa oksigen dalam 148 gram magnesium nitrat. Wah, udah diketahui ini. Massa senyawanya berapa? Ya,
Berarti kalau mencari massa unsur di dalam massa senyawa, bagaimana? AR ditanya, ingat ditanya per diketahui apanya? Massa atom relatifnya ya. Per massa molekul relatif yang diketahui kali massa yang diketahui. Sekarang kita cari dalam magnesium nitrat ya. Massa oksigennya berarti, oksigennya ada berapa di sini? Ada 6 ya? 3, Bu. Lihat, oksigennya ada 3, tapi dikalikan 2. Berarti oksigennya ada 6. Kita kalikan massa atom relatif oksigen per massa molekul relatif dari magnesium nitrat. Ya, berarti dikali berapa? Karena yang diketahui massa molekul senyawanya dikali 148 gram. Berarti 6 dikali 16 per mR dari magnesium itu 24 plus nitrogennya 2, berarti massa atom relatif nitrogen dikali 2 plus oksigennya ada 6, berarti massa atom relatif oksigen dikalikan 6. Nah, perbandingan ini kita bagi 148. 16 kali 6 itu 96 per 148. Wah, angkanya cantik nih. Berarti massa ini gramnya jangan lupa ya. Berarti massa oksigennya sama dengan 96 gram yang ada di dalam magnesium nitrat. Gampang ya? Gampang, Bu, ya. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Sekarang kita mencari kadar oksigen dalam asam sitrat. Waduh, rumus molekulnya bingung, Bu. Panjang. Nggak apa-apa, pasti bisa. Kita cari massa O-nya. Nah, perhatikan, hati-hati, oksigennya ada berapa di sini? Ada 5, Bu. Ternyata tidak. Kita jumlahkan dengan oksigen di tempat lainnya yang masih satu senyawa di sini. Oh, ternyata oksigennya ada 7. Ya, jadi 7 dikali AR oksigen per massa molekul relatif asam sitrat. Berarti dikali 107. Ya, berarti ini 7 dikali 16, massa molekul relatif asam sitrat itu, ini kita langsung saja ya, 12, 92, 192, maaf. Ini tinggal dijumlahin ya, data-data AR dari asam sitratnya. 12 kali 3, 7 kali 1, 5 kali 12. Nah, ini saya langsung jumlahkan, semuanya hasilnya 192. Dikali 107, waduh angkanya jelek. Hasilnya hasilnya adalah Hasilnya adalah 62,4 gram. Hasilnya itu ya. Hasilnya adalah 62,4 gram. Bu, 192 dari mana? Kita cumbahkan massa atom relatif di asam sitrat. Ini massa unsur dalam senyawa. Sekarang kita lihat. Nah, ini yang nomor 5 banyak yang nanya, bingung. Padahal ini gampang ya. Berapa gram garam amonium sulfat? Ayo kita terjemahkan ke rumus kimia. Amonium itu NH4+, sulfat itu SO4 2-. Berarti rumus garamnya atau senyawanya adalah NH4 2 kali SO4. Yang ditanya, berapa massa garam amonium sulfat yang dapat dibuat dari 16 gram belerang? Belerang itu apa unsurnya? Belerang itu sulfur. Sulfurnya 16 gram. Jadi nggak direaksiin ini tuh ya. Kita langsung ingat prinsipnya kalau nyari massa unsur dalam senyawa, massa senyawa yang dapat dibuat dari unsur.
Ingat prinsipnya kalau di sini itu ditanya per diketahui apanya yang dibandingkan, data massa atom relatif atau data massa molekul relatifnya. Karena ini yang ditanya adalah massa amonium sulfat, berarti yang ditanya kita memakai perbandingan massa molekul relatif dari amonium sulfat. Per yang diketahui tadi belerang ya, belerangnya ada berapa di amonium sulfat ini? Ada 1. Dikali massa atom relatif sulfur. Sulfurnya cuma sekali kan ya? Iya. Dikali 16 gram. Tadi tuh massa amonium sulfat itu kalau nggak salah 132 ya. Di sebelumnya, betul. Saya langsung tulis saja ya. 132 per sulfur itu kalau menurut tabel periodik massa atom relatifnya adalah 32 dikali 16 gram. Ternyata ini hasilnya 2 dan ketemu 66 gram senyawa amonium sulfat yang dapat dibuat dari 16 gram belerang. Paham? Jadi ingat perbandingannya, ditanya per diketahui. Kalau sudah paham, silakan kerjakan latihan yang sudah saya lampirkan. Jika ada yang bingung, masih boleh ditanyakan. Kalau sudah selesai mengerjakan latihannya, kita lanjut ke sesi 2. Zat di dalam campuran. Dan ternyata itu akan masuk ke kisi-kisi penilaian akhir tahun. Jadi mari kita kerjakan dengan baik. Terima kasih, mari kita lanjutkan ke sesi 2.